diharapkan bisa melakukan analisis situasi terkait dengan masalah KB pasca persalinan, masalah gizi pada ibu hamil, dan juga Jatin, kemudian juga terkait dengan pengetahuan dan praktik konsumsi gizi, konsumen suplemen, dan kesehatan mental di setiap kelurahan. Nah, teknisnya bagaimana? Teknis kegiatannya yang pertama, ketika nanti teman-teman terjun di lapangan, lakukan identifikasi jumlah balita stunting, ibu hamil, dan calon pengantin di kelurahan masing-masing. Setelah itu, rekap sesuai dengan kuesioner yang telah disediakan di link yang nanti akan di-share ya. Nanti untuk pengisiannya Bu Ica atau Bu Aziza Ajeng akan menjelaskan lebih detail. Nah, tetapi nanti dari hasil identifikasi ini, teman-teman akan bisa melihat kira-kira ada berapa banyak ibu hamil, calon pengantin, dan juga ibu dengan balita stunting di kelurahan tersebut. Nah, dari total yang dikumpulkan, nanti teman-teman akan memprioritaskan berdasarkan kelompok yang beresiko. Jadi misalnya contohnya ibu hamil, data-datanya sudah dikumpulkan. Ternyata ada yang ibu hamilnya itu KEK misalnya, atau eh, obesitas gitu ya misalnya. Nah, itu masuk ke ibu hamil yang beresiko. Dari total ibu hamil yang beresiko yang diidentifikasi ya, teman-teman eh, perlu mengambil 10 ibu hamil dan 10 calon pengantin untuk menjadi dampingan gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mendampingi ke 10 ibu hamil dan 10 calon pengantin selama program Kampung Emas itu berjalan. Nah, di analisis situasi ini, harapannya teman-teman bisa melakukan interview untuk menggali permasalahan gizi yang berkaitan dengan entah itu IMT, pola makan, serta konsumsi suplemen dari ibu-ibu yang beresiko tadi. Gitu ya. Nah, nanti kita akan share kuesionernya. Kita sudah menyediakan kuesionernya, sehingga teman-teman sebenarnya akan jauh lebih mudah karena tinggal mengisi kuesioner yang disediakan. Jadi nanti kuesioner khusus untuk ibu hamil sudah disediakan, untuk calon pengantin sudah disediakan, untuk ibu menyusui atau ibu balita juga sudah disediakan, seperti itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan melakukan analisis ya, melakukan analisis untuk melihat permasalahannya, permasalahan em, yang paling prioritas itu apa, gitu ya. Jadi nanti dari hasil analisis situasi itu kita bisa em, membuat perumusan untuk media edukasi, kemudian untuk program-program yang terkait dengan tiga program tadi. Jadi Laduni, SPCC Bestis, dan Formula Pangan Beriman. Nah, selain menggunakan kuesioner yang sudah disediakan tadi, teman-teman juga diminta untuk melakukan survei konsumsi pangan pada 10 ibu hamil dan 10 calon pengantin yang tadi sudah dipilih sebagai dampingan, gitu ya. Kemudian lakukan survei dengan menggunakan SQFFQ dan juga food record 24 hours. Nanti akan disediakan juga untuk formnya atau kuesionernya. Nah, hasil analisis tadi kan kalau dari identifikasi ibu hamil dan ibu menyusui, ibu Jatin ya, calon pengantin, itu nanti kita dapatkan 10 ibu hamil yang beresiko ya. Nah, dari hasil analisis, dari hasil survei konsumsi pangan gitu ya, nanti teman-teman diminta untuk menyimpulkan berapa sih asupan energi harian, protein harian, lemak dan karbohidrat, serta vitamin atau mineral harian dari 10 ibu hamil dan 10 Jatin ini. Jadi nanti kita bisa lihat berapa yang tidak memenuhi kebutuhannya dalam satu hari dan berapa yang tidak yang memenuhi kebutuhannya dalam sehari. Gitu. Nah, nanti di situ teman-teman bisa melakukan analisis pada permasalahan yang mendasar yang paling urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, di situ nanti silahkan di-input hasil dari analisisnya tadi, hasil analisis survei konsumsi pangan tadi, sesuai dengan formulir yang sudah
disediakan di link yang nanti teman-teman bisa akses. Gitu. Nah, setelah analisis situasi itu dilakukan gitu ya, teman-teman sudah dapat nih permasalahannya apa. Silakan nanti membuat janji dengan pemerintah desa, puskesmas ataupun kader beserta dengan DPL kelompoknya untuk melakukan diseminasi hasil analisis. Jadi, teman-teman mempresentasikan mengenai masalah yang ditemukan. Gitu. Nah, untuk sesinya itu kita sepakati pada tanggal 28 Oktober. Untuk jamnya nanti bisa dibicarakan secara lebih eh, personal gitu ya dengan masing-masing stakeholder, entah itu DPL, pemerintah desa, puskesmas atau kadernya. Gitu. Oke, setelah analisis situasi selesai, teman-teman mulai sudah dapat masalahnya gitu ya, dan sudah melakukan koordinasi dengan DPL, dengan pemerintah kelurahannya atau kadernya atau tenaga kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk membuat media edukasi. Jadi, ini akan menjadi luaran ya dari kegiatan KKN Kampung Emas ini. Teman-teman diminta untuk mengembangkan dua media edukasi berupa poster atau video untuk ketiga program yang menjadi program unggulan Kampung Emas, yaitu Laduni, SBCC Bestis, dan Formulasi Pangan Beriman. Jadi, masing-masing program itu teman-teman hanya butuh satu media edukasi saja. Jadi cukup membuat satu media edukasi untuk masing-masing program. Tapi milih ya, jadi misalnya Laduni misalnya teman-teman pilih poster. Nanti di SBCC Bestis teman-teman harus memilih video. Formulasi pangan nanti terserah teman-teman mau menggunakan video atau poster gitu. Jadi minimal eh, satu, jadi satu program, satu media edukasi, eh, terserah jumlahnya misalnya posternya dua, videonya satu, atau videonya dua, posternya satu, itu diperkenankan. Nah, em, kemudian kegiatan yang lainnya itu adalah teman-teman ini untuk mendukung kelancaran program Formula Pangan Beriman. Yang teman-teman harus lakukan pertama adalah melakukan survei pasar. Jadi ini seharusnya bisa dilakukan juga pada saat analisis situasi ya. Jadi mengidentifikasi minimal 3 jenis bahan makanan sumber protein hewani yang tersedia dengan sangat berlimpah dan murah di kelurahan yang eh, di kelurahan sasaran gitu ya. Jadi misalnya teman-teman di Sidotopo nanti tempatnya. Nah di Sidotopo itu apa sih bahan makanan sumber protein hewani yang paling murah dan banyak tersedia di situ. Minimal 3 jenis yang diidentifikasi. Nah, dari ketiga jenis ini, teman-teman milih satu jenis bahan yang dirasa memungkinkan untuk diolah menjadi menu yang bernilai gizi dan ekonomi. Dan atau ya, boleh bernilai gizi atau bernilai ekonomi. Jadi contohnya misalnya di Sidotopo ternyata banyak kupangnya misalnya. Banyak kupang di situ yang mungkin harganya jadi lebih murah dan ketersediaannya itu em, cukup cukup mudah aksesnya untuk warga sekitar misalnya. Nah, di situ misalnya kupangnya mau dibuat menjadi keripik atau dibuat menjadi biskuit misalnya ya. Nah, itu boleh dipilih jadi satu bahan yang akan diolah. Nah, dari bahan tersebut, teman-teman diminta untuk membuat menu modifikasi ya. Menunya ya. Jadi mau dibuat apa kupang itu tadi, lalu dipresentasikan pada kelompok sasaran. Misalnya menu ini ditujukan untuk ibu hamil gitu ya. Berarti ya teman-teman melakukan presentasi ke ibu hamilnya. Atau kalau misalnya itu ditujukan untuk calon pengantin ya ke calon pengantinnya. Seperti itu. Nah, kemarin kami dapat info bahwa pemerintah kota itu bisa menyediakan bahan pangan yang teman-teman mau buat menunya gitu ya, tetapi harus ada koordinasi dengan puskesmas setempat atau kelurahan setempat supaya bahan makanannya ini disediakan gitu ya. Kalau misalnya ada bahan makanannya, teman-teman bisa melakukan demonstrasi. Tapi kalau misalnya tidak ada, artinya misalnya tidak bisa
disediakan oleh pemerintah kota ataupun kelurahan, ya teman-teman cukup melakukan presentasi menu modifikasi yang dibuat gitu. Nah, ini bisa dipresentasikan pada saat kegiatan-kegiatan yang bersamaan gitu ya. Misalnya pada saat ada em, seminar atau TOT SPCC Besties gitu ya. Teman-teman bisa menyampaikan di situ tentang menu makanan yang sudah dibuat gitu ya. Kemudian nanti kalau memang ada bahan makanan yang tersedia atau bisa disediakan oleh pemerintah maupun puskesmas gitu ya, teman-teman perlu mendemonstrasikan itu, bagaimana cara memasaknya, kemudian jadinya seperti apa. Nah, ini untuk jadwalnya sendiri tentatif ya. Jadi bisa dilakukan antara tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 3 Desember 2023. Sorry, ini kayaknya typo ya. Nah, kegiatan selanjutnya itu adalah teman-teman membantu eh, OPD terkait, entah itu puskesmas, entah itu kelurahan ya, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan program Kampung Emas, yaitu Laduni, SBCC Bestis, dan Formula Pangan. Ini teman-teman perlu berkoordinasi kira-kira kapan dilakukan eh, TOT-nya atau apa namanya demonstrasinya seperti itu dengan puskesmas. Nah, atau OPD terkait gitu ya. Nah, setelah nanti disetujui misalnya nih hari tanggal 30 Oktober misalnya itu akan diselenggarakan Laduni di Kelurahan Sidotopo. Maka teman-teman yang bertugas di Sidotopo itu wajib berkoordinasi dengan puskesmas dan membantu puskesmas untuk menjadi fasilitator dalam program tersebut. Nah, selain menjadi fasilitator, teman-teman juga perlu melakukan evaluasi dari kegiatan yang terselenggara. Jadi melakukan evaluasi ini maksudnya teman-teman membuat instrumen gitu ya, entah itu dengan instrumen yang berupa atau post test, post test atau yang lain itu diperkenankan. Tetapi yang jelas tugas teman-teman adalah melakukan evaluasi gitu ya. Baru kemudian nanti untuk selanjutnya ketika sudah selesai program-program pendampingannya tadi, teman-teman juga perlu me- mendampingi eh, para konselor yang sudah terbentuk tadi, khususnya di SBCC Bestis dan Formulasi Pangan, untuk menyampaikan edukasi maupun konseling ke kelompok sasaran. Jadi teman-teman hanya mendampingi ya. Kalau memang dirasa perlu untuk memberikan edukasi ataupun konseling, monggo. Tapi tugas utamanya adalah mendampingi para konselor, gitu ya. Konselor ini nanti akan dibentuk atau akan di training dalam TOT SBCC Bestis yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Nah, tetapi teman-teman sebagai mahasiswa pendamping gitu ya, yang KKN di Kampung Emas, ini tugasnya adalah mendampingi supaya edukasi dan konseling yang diberikan oleh konselor itu benar-benar sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian teman-teman juga diminta untuk mendokumentasikan kegiatan pemberian makanan untuk bayi dan anak di keluarga. Jadi, setiap kelompok ini Programnya tinggi gitu. berkewajiban untuk mendokumentasikan satu baduta, sorry, bayi di bawah usia 2 tahun yang Hmm? mengalami gizi buruk atau kondisi pre-stunting, istilahnya seperti itu. Jadi intinya dia punya masalah dengan status gizinya kurang atau buruk. Di situ Minggu. teman-teman diminta untuk mendokumentasikan dalam bentuk Programnya video apa sih? yang Hah? mencakup kegiatan untuk mempersiapkan makanan dan proses pemberian Guru makanannya apa itu? seperti apa. Ini durasinya kurang lebih em, maksimal 5 menit gitu ya. Maksimal 5 menit dan itu teman-teman perlu perlu koordinasi dengan ibu kadernya, KSH-nya atau kader Surabaya hebat namanya kalau di Surabaya ya. Nah, itu nanti bisa dibantu untuk
jelaskan gitu ya ke ibu dengan baduta yang pre-stunting. Nah, kemudian tugas yang lain adalah tadi kan ada yang namanya program Laduni gitu ya, di mana Laduni ini salah satu em, kegiatannya adalah pendistribusian suplemen MMN atau multi micronutrient supplementation. Nah, teman-teman di sini eh, bertugas untuk membantu puskesmas ataupun kader dalam mendistribusikan MMN kepada calon pengantin dan bumil dampingannya. Serta bumil dan cantin ini kan tadi sudah dipilih ya 10-10 gitu ya. Nah, ini di sini teman-teman bertugas untuk mendistribusikan MMN-nya dan memberikan edukasi gitu terkait manfaat dari MMN ini apa, cara konsumsinya bagaimana, efek sampingnya apa, dan juga teman-teman memberikan informasi tentang adanya kartu kendali MMN. Dan teman-teman juga sekaligus menjelaskan bagaimana cara pengisian kartu kendali MMN ini. Nanti Bu Ica akan menjelaskan lebih detail terkait itu. Jadi harapannya teman-teman mohon perhatiannya ya, gitu. Nah, ya ini juga ada pendampingan kelas Catin. Ini sebenarnya bagian dari SBCC Besties tadi ya, berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Kemudian tadi di awal di sebelumnya ya, tugas teman-teman adalah mendampingi gitu ya para Catin dan Bumil yang tadi sudah diambil gitu ya, yang beresiko tadi. Eh, Kemudian teman-teman juga bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan konsumsi suplemen MMN-nya. Jadi kan tadi sudah diambil 10 ibu hamil dan 10 calon pengantin. Teman-teman diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi konsumsi MMN kepada responden dampingannya, kepada 10 ibu hamil dan 10 calon pengantin dampingannya. Nah, kuesionernya ini seperti apa? Nanti akan kita share ya linknya dan teman-teman bisa akses di situ. Nanti Bu Ica juga akan menjelaskan bagaimana teknis pengisian dari kuesioner Monef dan juga yang terkait dengan analisis situasi di awal. Gitu. Oke. Nah, ini juga bagian yang terpenting adalah teman-teman harap diingat ya bahwa kegiatan ini akan selesai maksimal pada tanggal 10 pada tanggal 3 Desember. Jadi kegiatan-kegiatan di lapangan itu harus sudah selesai sebelum tanggal 3 Desember. Nah, dari tanggal 3 Desember sampai 10 Desember itu teman-teman diberikan waktu untuk menyusun laporan dan sekaligus melakukan diseminasi hasil pendampingan di kelurahan. Diseminasi hasil ini dilakukan kepada DPL dan juga kelurahan terkait ya, pemerintah kelurahannya, serta puskesmas kalau memang melibatkan puskesmas. Nah, untuk luarannya itu paling lambat dikumpulkan ke LPPM pada tanggal 10 Desember. Gitu. Jadi setiap semua luaran yang sudah dibuat gitu ya, nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana luarannya, itu paling lambat dikumpulkan di LPPM pada tanggal 10 Desember. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak ada nilai yang molor dan seterusnya gitu ya, sebaiknya teman-teman menyelesaikan upload ke luarannya itu sebelum tanggal 10 Desember. Gitu. Jadi sebelum tanggal 10 Desember sebaiknya sudah diselesaikan. Nah, luarannya apa saja? Jadi luarannya ini ada 4 ya, sama seperti KKN reguler. Yang pertama adalah video kegiatan. Video kegiatan ini sifatnya harus sudah dipublikasi. Jadi sudah layak publikasi, sudah layak publish gitu ya. Terserah nanti mau dipublish di Instagramnya atau di YouTube channelnya, boleh. Nah, isinya apa video kegiatan ini? Teman-teman bisa mengkompilasi video-video kegiatan selama Kampung Emas berjalan. Tadi ada pembuatan video edukasi, kemudian pembuatan video PMBA itu bisa juga dimasukkan ke dalam salah satu video kegiatan gitu ya. Dan eh, untuk durasinya ini
kalau bisa tidak lebih dari 10 menit gitu. Jadi maksimal 10 menit supaya bisa diupload em, dan bisa di ini ya, bisa di ya dimampatkan gitulah ya istilahnya. Kemudian luaran yang kedua adalah alat edukasinya, yaitu poster dan video yang tadi sudah dijelaskan ya untuk masing-masing program. Jadi untuk Laduni satu, untuk SPCC Bestis satu, untuk Formula Pangan satu, bentuknya bisa poster dan atau video, tapi harus mencakup poster dan video. Kemudian yang ketiga adalah laporan akhir. Ini laporan akhirnya bisa menggunakan format eh, yang tersedia di laman LPPM. Jadi format laporan akhirnya sama seperti format laporan akhir KKN seperti itu atau BBK. Lalu yang keempat adalah artikel pengabdian masyarakat. Artikel ini eh, harus dipublikasikan di lembaga publikasi atau media publikasi selain Unair gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berencana untuk mengupload artikelnya di Unair News, ya tidak bisa gitu. Jadi itu tidak dianggap sebagai luaran gitu. Jadi harus dipublikasikan di media di luar Unair, media publikasi di luar Unair. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Monggo, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung ya. Saya kembalikan ke MC untuk kegiatan set berikutnya. Baik, terima kasih Bu Ninis. Bagi para peserta yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan bisa langsung on mic. Apakah ada yang ingin bertanya? Permisi, Itu saya izin bertanya. Baik, silakan. Eh, Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Firma Taskia dari Fakultas Farmasi. Tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa nantinya akan ada kegiatan pelepasan mahasiswa KKN yang dilaksanakan pada tanggal 5. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman-teman saya dari Fakultas Farmasi ada kegiatan wajib praktikum pada pukul 7 pagi hingga 11 siang. Dan apabila kita melaksanakan sebuah acara, surat izinnya harus masuk ke bagian akademik itu maksimal H-3 sebelum acaranya dilaksanakan. Untuk itu, saya mohon arahannya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Firma. Itu kan sampai jam 11 ya. Nah, monggo mungkin nanti teman-teman yang ada praktikum bisa menyusul. eh, tapi ya itu tadi konsekuensinya em, akan sedikit terlambat. Tapi kalau kalau memang ada kegiatan seperti itu, nanti bisa dilampirkan surat izinnya atau surat keterangannya yang mungkin bisa ditandatangani oleh dosen eh, PJMK atau PJ praktikumnya seperti itu. Nah, tetapi untuk surat izin atau surat undangan dari LPPM itu memang akan dikirimkan seharusnya hari ini atau besok sudah sampai gitu ya. Betul begitu ya Bu Ija ya kemarin yang disampaikan LPPM seperti itu ya dan nanti itu akan melalui dekanat juga. Begitu nggih Bu Ija nggih? Iya, Bu Ninis. Jadi kemarin info dari LPPM bahwasannya akan mengundang para dekan setiap fakultas dan juga wakil dekan satu yang membidangi kemahasiswaan dan juga akademik untuk diberitahukan bahwasannya pada hari Kamis besok akan dilakukan penerjunan mahasiswa Kampormas gitu. Sehingga mungkin teman-teman akan mendapat surat dispensasi untuk
kehadiran teman-teman pada kegiatan pelepasan aset gitu. Ya, ya kira-kira begitu, Firma. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Saya izin membacakan pertanyaan yang ada di room chat, nggih, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu dari Sabita Alfawas. Apakah diperbolehkan mahasiswa yang sudah ikut KKN untuk ikut kegiatan KKN Kampung Emas? Karena informasi dari fakultas kegiatan ini bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan. Lalu ada beberapa mahasiswa yang namanya belum masuk di pembagian kelompok tersebut. Itu bagaimana, nggih? Terima kasih. Baik, saya mohon izin menjawab ya. Nanti Bu Ica tolong kalau saya ada yang kurang ditambahin atau dikoreksi. Untuk teman-teman yang sudah mengambil KRS KKN, ini tidak bisa diikut sertakan ya. Jadi nanti memang kemarin ada beberapa ternyata yang kami eh, dilapori dari LPPM bahwa ada yang belum KRS KKN atau yang sudah KRS KKN tapi sudah mendapatkan nilai KKN. Nah, itu memang tidak diperkenankan untuk ikut sehingga nanti akan di-withdraw. Nah, informasi selanjutnya yang terkait dengan konversi ke mata kuliah pilihan ini em, sebenarnya bukan untuk seluruh mahasiswa ya. Jadi tidak digunakan untuk seluruh mahasiswa, hanya prodi tertentu. Nah, prodi tertentu ini siapa? Yaitu prodi Gizi, S1 Gizi. Sehingga untuk mahasiswa dari prodi yang lain ini tidak ada konversi ke mata kuliah pilihan. Sehingga memang murni ini akan dikonversi 3 SKS untuk KKN, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa yang namanya belum masuk di pembagian kelompok, ini pertanyaan saya, apakah sudah melakukan atau sudah mengambil KRS KKN di semester ini? Kalau belum, maka memang em, nama-nama yang tidak ada itu ya berarti dia belum bisa mengikuti kegiatan Kampung Emas. Kecuali kalau misalnya ternyata ada yang sudah KRS dan namanya belum tercantum, nanti bisa silahkan dilaporkan di grup BBK, gitu ya. Eh, yang ingin saya tegaskan sekali lagi adalah yang diperbolehkan untuk ikut kegiatan Kampung Emas itu adalah mahasiswa yang sudah mengambil KRS KKN atau mahasiswa gizi semester 5. Seperti itu. Selain itu, yang sudah mengambil KRS KKN dan sudah menjalankan KKN ataupun yang belum mengambil KRS KKN tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan Kampung Emas. Seperti itu. Bu Ica mungkin ada tambahan, Bu? Cukup Bu Nini, saya rasa informasinya. Terima kasih. Ya, apakah cukup jelas? Sudah, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya eh, dari Pika. Untuk teknis pelaksanaan KKN ke kelurahan dan puskesmas itu, apakah bersama-sama dengan DPL atau hanya kesepakatan satu kelompok saja? Lalu untuk transportasinya berarti mandiri ya? Terima kasih. Oke, mohon izin menjawab ya. Jadi untuk pelaksanaan keberangkatan itu nanti tidak harus bersama dengan DPL, tapi cukup dengan anggota kelompoknya saja. Nah, nanti teknisnya teman-teman bisa datang dulu ke kelurahan atau ke puskesmas yang membawahi kelurahannya, kemudian berkenalan dan menyampaikan bahwa ini adalah mahasiswa KKN Kampung Emas seperti itu. Nah, untuk transportasinya, ya transportasinya mandiri, teman-teman bisa menggunakan sepeda motor atau mobil atau Gojek terserah, tapi nanti akan ada bantuan transportasi ya yang akan diberikan di akhir seperti itu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, apakah tiap kelompok KKN perlu membuat akun Instagram khusus untuk publikasi? Terima kasih. Untuk akun Instagram ini diperbolehkan kalau memang teman-teman mau membuat itu akan sangat bagus karena bisa menjadi media publikasi juga. Jadi monggo kalau mau dibuat silahkan. Baik, Bu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Zainab Sendi. Izin bertanya, tadi disampaikan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 sampai 8 sudah bisa terjun ke lapangan. Jika berhalangan, proses izinnya bagaimana, Bu? Terima kasih. Ini perlu saya sampaikan ya bahwa kalau teman-teman mengambil em, KRS untuk KKN, maka harus dan sudah komit untuk mengikuti kegiatan Kampung Emas, maka tidak kita tidak bisa memberikan izin dengan cuma-cuma gitu ya. Jadi izinnya harus jelas untuk apa dan lain sebagainya. Yang penting yang harus diperhatikan adalah teman-teman turun ke lapangannya itu minimal 16 kali. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, maka tidak bisa kita jamin untuk konversinya ke KKN seperti itu. Jadi karena ini kan juga kita menyesuaikan dengan KKN reguler ya, di mana teman-teman berada di lapangan kurang lebih 21 hari. Nah, KKN Kampung Emas juga sama. Teman-teman diminta untuk stay di lapangan atau untuk datang ke lahan gitu ya, paling tidak 16 kali dalam periode Kampung Emas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan, ya itu akan yang jelas akan beresiko untuk teman-teman sendiri. Kalaupun misalnya ada yang berhalangan, ini izinnya harus disampaikan secara jelas, alasannya apa, kemudian sudah mendapatkan persetujuan dari DPL, serta nanti disampaikan ke tim Kampung Emas dan LPPM. Seperti itu. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ada info dari Raihan. Izin bertanya, apabila kita sudah mengambil mata kuliah KKN dan belum menjalani KKN, apakah bisa dikonvert ke mata kuliah KKN ya? Ya, karena memang BPK Kampung Mas ini akan konversinya adalah untuk nilai KKN, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Jadi 3 SKS itu adalah untuk kuliah untuk mata kuliah KKN. Ya, baik Ibu, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Eh, untuk persuratan ke puskesmas atau ke kelurahan nantinya menggunakan kop dari siapa nggih dan mengetahui siapa nggih Bu? Bu Ica ada informasi enggak terkait ini? Saya sebentar. Ya, monggo Bu Ica kalau tahu. Oke, ya, terima kasih Bu Ninis. Jadi, eh, untuk perizinannya ini memang sedang diproses ya oleh Dinas Kesehatan Kota gitu sebagai leading sektor untuk kegiatan Kampung Emas ini gitu. Jadi, eh, pengalaman dari tahun lalu, jadi memang perizinannya dikeluarkan oleh dan diurus oleh Dinas Kesehatan langsung gitu, langsung untuk menembusi kecamatan, kelurahan, sampai puskesmas juga. Demikian. Nah, nanti memang sebaiknya teman-teman ini nanti membawa surat izin yang diberikan oleh Dinkes gitu ya, yang mungkin sampai saat ini masih diproses. Nanti kalau cuman nanti kalau sudah uh, dirilis gitu ya, akan kami teruskan ke teman-teman terkait surat izinnya. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Ya. Baik, untuk Rosita Rosi, saya persilakan untuk bertanya.
Oke, Bu, terima kasih untuk tanggapannya. Ngapunten berarti mohon izin konfirmasi untuk selama ini apa sejauh ini berarti kita tidak perlu menyiapkan persuratan dan hal-hal yang memang perlu dibawa ke kelurahan ataupun ke puskesmas ataupun ketika kita nanti survei awal gitu ya Bu untuk yang tadi mencari 10 apa mencari catin dan juga ibu hamil di tiap-tiap kelurahannya. Iya, jadi memang sebaiknya bawa gitu ya untuk suratnya. Nah, cuman ini memang teman-teman tidak perlu gitu ya mengurus secara kolektif per kelompok. Jadi akan dikeluarkan secara keseluruhan gitu ya surat izinnya di seluruh kota, di seluruh kelurahan di kota Surabaya gitu. Iya Bu, kemudian izin bertanya lagi Bu terkait dengan apa namanya? Ini kan puskesmasnya dibagi di tiap kelurahan, sedangkan ada tim yang mana itu tuh satu kecamatan gitu. Nah, memungkinkan nggak Ibu ketika mungkin nanti kita mau kolaborasi antara kelurahan ini dan kelurahan ini yang masih satu kecamatan begitu? Apakah itu diperkenankan atau memang kita hanya untuk mengurusi satu kelurahan saja gitu? Diperkenankan. Jadi selama masih di bawah puskesmas yang sama, nanti itu akan sangat memungkinkan terjadi kolaborasi antar kelurahan gitu ya. Karena kan program-program Kampung Emas itu terletak di berbagai OPD ya. Ada yang dia itu di bawahnya puskesmas, ada yang juga yang mengurus kelurahan gitu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk em, yaitu kerjasama antar kelurahan dalam satu puskesmas atau kecamatan yang sama. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Baik. Saya Oke. lanjutkan untuk yang pertanyaan dari chat Zoom ya Ibu. Dari Sabta Bayu Nugroho, izin bertanya dari akademik fakultas diinformasikan selama nilai masih belum maksimal, maka masih bisa ikut untuk memperbaiki nilai. Ini bagaimana nggih, Bu? Mohon pengarahannya. Maksudnya bagaimana ya? Jadi ini mungkin maksudnya bahwa si Sabta Bayu ini udah mengikuti KKN, namun nilainya itu masih belum maksimal. Akhirnya dia memperbaiki nilai itu, Bu. Bagaimana? Tapi untuk semester ini mengambil KRS KKN. Bagaimana untuk Sabta Bayu? Eh, ambil Ibu katanya. Oke, kalau semester ini mengambil mata kuliah KKN baru ya, berarti kan untuk perbaikan gitu ya. Itu diperbolehkan memang. Karena artinya kan nilainya akan digantikan dengan nilai kampung emas gitu kan maksudnya. Gitu. Iya, Jadi ibaratnya kayak mengulang KKN kan. iya, iya. Jadi diperkenankan ya Ibu. Kalau tujuannya adalah untuk mengulang diperkenankan. Tapi kalau misalnya sudah mengikuti KKN, tapi kemudian tujuannya untuk dikonversi ke mata kuliah yang lain itu tidak bisa. Jadi em, apa namanya harus tetap mengikuti apa namanya KKN gitu. Izin menjawab nggih, boleh. Iya ya silakan. Eh, tapi saya sudah ambil KRS KKN, tetapi nama saya belum ada di spreadsheet. Tadi saya sudah follow up di LPPM, itu belum ada ini jawaban seperti itu Ibu. Gimana nggih? Mohon pengarahannya. Oke. Coba nanti kami konfirmasi dulu ya Sabta. Tapi waktu pengumuman penerimaan mahasiswa Kampung Emas itu namanya Sabta ada ya? Ada Ibu. Ada. Oke. Baik, nanti saya konfirmasikan juga ke LPPM terkait itu ya.
Oke, Bu, terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah untuk transportasi dari tempat tinggal ke lapangan difasilitasi oleh program gitu? Untuk transportasi tidak difasilitasi, maksudnya em, untuk penyediaan kendaraan tidak ada, tetapi nanti ada bantuan transport dari program seperti itu. Jadi untuk ke lapangannya monggo dikoordinasikan dengan teman-teman satu timnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pada setiap minggunya setiap kelompok harus membuat laporan atau progres hasil KKN? Ini tidak dilaporkan setiap minggu ya, karena kan pada dasarnya kegiatan Kampung Emas itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi kalau progresnya setiap minggu tidak. Jadi nanti ketika nanti teman-teman diminta untuk mengisi logbook ya, logbooknya nanti akan disediakan juga. Nah dari situ nanti yang akan kita gunakan untuk memantau, jadi yang akan digunakan oleh DPL untuk memantau perkembangan kegiatan di BBK Kampung Emas seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mei Pramita Suudi, izin bertanya Bu, untuk pembagian kelurahan apakah sudah fix? Nggih? Karena saya mendapat tempat cukup jauh dan tidak ada kendaraan pribadi. Betul. Jadi pembagian kelompok ini memang sudah fix dan sudah diketahui juga oleh LPPM serta Pemkot, sehingga tidak bisa dirubah lagi. Nah, untuk kendaraan, nanti mungkin bisa bekerja sama atau berkoordinasi dengan teman satu timnya gitu ya. Barangkali bisa berangkat bersama-sama atau bagaimana. Seperti itu. Nanti akan ada bantuan transport juga yang diberikan dalam bentuk fresh money gitu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yang ada di chat Zoom, terkait dengan nomor kontak atau email yang dapat kami hubungi untuk menghubungi DPL atau pihak kelurahan dan puskesmas, apakah ada nggih? Takutnya saat hari Sabtu dan Minggu, terutama jika kantor kelurahan sedang libur. Gitu. Ya, untuk kontak nanti akan kita share, khususnya untuk DPL ya, nanti akan kita share. Nah, untuk kelurahan dan juga puskesmas, nanti pada saat analisis situasi, harapannya teman-teman juga bisa meminta kontak dari PIC yang ditugaskan di puskesmas maupun kelurahannya masing-masing. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Ninis. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa langsung on mic ya teman-teman. Ya, izin menambahkan ya, Mbak Olivia. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir tadi, jadi for your information aja, puskesmas itu Sabtu masih buka ya. Jadi kalau teman-teman mau eh, mencoba pendekatan gitu ya, Sabtu itu puskesmas masih buka. Nah, cuman kalau kelurahan itu saya kurang tahu ya. Jadi mungkin nanti bisa eh, didiskusikan atau ditanyakan dengan pihak yang ada di puskesmas gitu untuk eh, apa proses penerjunan, kemudian nanti bagaimana terkait absensinya dan lain sebagainya begitu. Ya, untuk kelurahan juga buka kok Bu Ica hari Sabtu. Oh, oke ya, berarti buka teman-teman kelurahan dan
di Puskesmas hari Sabtu. Jadi mungkin eh bisa mulai penjajakan gitu ya. Cuman ya eh, jangan kaget gitu ya kalau misalkan nanti mungkin di awal teman-teman mendapatkan penolakan gitu ya, ataupun ditanyain suratnya begitu ya. Jadi memang ini Dinkes sendiri juga sedang berproses gitu ya untuk mengurus gitu ya legalitas atau juga perizinan daripada kegiatan ini untuk bisa diketahui oleh seluruh eh, OPD sektor ya, mulai dari kota, OPD, kemudian kecamatan, kelurahan, dan juga puskesmas gitu. Baik, Bu Ica, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk Bagus Setiawan, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baik, izin bertanya untuk teknis pengerjaan KKN Kampung Mas yang sudah dijelaskan dari tadi, itu apakah ada penjelasan lebih detail lagi ya? Atau mungkin nanti untuk penjelasannya ini hanya akan dilanjutkan oleh diskusi masing-masing kelompok begitu? Terima kasih. Oke, Mas Bagus, terima kasih pertanyaannya. Maksudnya lebih detail laginya ini bagaimana? Apakah tadi kurang detail? Mungkin kalau dari saya pribadi karena saya mungkin bukan dari apa ya jurusan kesehatan gitu, Bu. Jadi agak sedikit kurang bisa memahami dengan detail gitu loh Bu. Nanti apakah ada penjelasan Apa lebih gitu ya? detail, Bu? Iya. Oke, jadi untuk programnya, itu tadi kan ada tiga ya, yang Laduni, SPCC Bestis, dan juga Formula Pangan Beriman. Nanti pasti akan didampingi gitu ya oleh OPD yang terkait, entah itu puskesmas, entah itu kelurahan. Nah, tetapi untuk pelaksanaannya, maksudnya untuk misalnya teman-teman mau bikin media edukasi atau em, berupa poster atau video itu nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Atau misalnya nanti teman-teman katakanlah waktu demonstrasi atau waktu kegiatan TOT dengan puskesmas misalnya, teman-teman mau berinovasi atau memberikan tambahan penyuluhan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh ibunya dan lain sebagainya, monggo gitu. Jadi itu nanti bisa dikoordinasikan secara lebih detail dengan puskesmasnya masing-masing atau dengan kelurahannya masing-masing. Seperti itu, Mas Bagus. Jadi em, kalau misalnya untuk detail teknisnya, maksudnya yang seperti itu, nanti memang akan ada koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait atau kelurahan seperti itu atau puskesmas. Nah, tapi untuk hal-hal yang wajib dipenuhi oleh teman-teman sebagai mahasiswa KKN, itu tadi nanti disesuaikan dengan teknis yang sudah kita jelaskan di awal, gitu ya. Nanti kan ada logbook juga, jadi ada checklist yang harus dipenuhi. Jadi itu syarat wajibnya gitu loh istilahnya. Jadi misalnya tadi berkoordinasi dengan puskesmas, ya itu harus dilakukan. Terus misalnya membuat instrumen evaluasi untuk kegiatan Laduni misalnya, ya itu juga harus dilakukan di checklist seperti itu. Nah, tapi untuk detailnya nanti konsepnya bagaimana, untuk penataan waktunya kapan, penataan ruangnya seperti apa, susunan acaranya seperti apa, itu yang harus dikoordinasikan dengan puskesmas atau pemerintah desa, pemerintah kelurahan. Seperti itu. Apakah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa bisa dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner ya, Mbak Alivia, karena juga cukup banyak. Ya, baik Bu Ninis, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk acara selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai kuesioner yang akan dijelaskan oleh Bu Aziza Ajeng Pratiwi. Waktu dan tempat untuk Bu Ica, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Olivia. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri eh, diskusi teknis ya untuk pelaksanaan Kampung Emas. Jadi saya melanjutkan dari tadi paparan yang disampaikan oleh Bu Nini. Saya izin share screen untuk menjelaskan lebih detail terkait kuesioner yang nanti akan teman-teman gunakan di lapangan. Yang pertama tadi terkait analisis situasi gitu ya. Teman-teman diminta untuk mendata seluruh ibu hamil, calon pengantin dan juga balita yang ada di kelurahan tersebut ya. Ini sudah kita buatkan spreadsheet-nya, silahkan nanti diunduh gitu ya. Kemudian berapapun jumlah ibu hamil, calon pengantin dan juga balita yang ada di kelurahan tersebut, silahkan didata. Datanya dapat dari mana gitu ya? Ya bisa dari puskesmas, bisa dari bidan kelurahannya, bisa dari tim pendamping keluarga di setiap kelurahan, bisa juga dari kader Surabaya Hebat, banyak sekali ya. Kalau data seperti ini pasti eh, masyarakat sudah aware dan bisa mengarahkan gitu ya, kira-kira dapatnya di mana gitu. Kemudian selanjutnya tadi kan dijelaskan oleh Bu Ninis bahwasannya dari sekian puluh gitu ya atau berapa belas gitu ya ibu hamil atau calon pengantin yang terdata oleh teman-teman. Oh ya, sorry, ini ada definisi operasional dari calon pengantin ya. Jadi calon pengantin yang teman-teman data adalah calon pengantin ya atau eh, sepasang ya calon calon pasangan pengantin gitu ya yang akan menikah dalam 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi maksimal dia menikah pada bulan Desember atau yang sudah menikah maksimal 3 bulan yang lalu atau pada bulan Juli gitu ya. Jadi pada intinya calon pengantin yang bisa teman-teman data ini adalah yang sudah menikah mulai bulan Juli sebelum bulan Juli tidak bisa dimasukkan ke dalam list calon pengantin pada kegiatan ini gitu ya, atau yang akan menikah sampai proyeksinya pada akhir tahun ya atau bulan Desember. Ketika sudah Januari 2024 itu tidak termasuk gitu ya ke dalam kategori calon pengantin pada kegiatan kali ini. Tuh, nah dari berapa puluh atau berapa belas ibu hamil dan juga catin yang sudah teman-teman data, silahkan teman-teman analisis gitu ya, kira-kira mana yang beresiko tinggi gitu ya, atau yang perlu pendampingan khusus gitu ya. Silahkan teman-teman pilih 10 nama gitu ya, yang menjadi prioritas untuk menjadi dampingan teman-teman gitu selama berkegiatan di Kampung Emas. Oke. Jadi setelah dapat nih ya, setelah dapat 10 nama ibu hamil dan juga catin, nah baru teman-teman lanjut ke analisis situasi yang selanjutnya. Ini ada kuesionernya ya. Jadi untuk calon pengantin dan juga ibu hamil, semua kuesionernya ini dalam bentuk G-form ya. Nanti linknya akan kami sampaikan ke teman-teman untuk teman-teman pelajari lebih dulu ya. Wajib hukumnya teman-teman baca dulu kuesionernya sebelum deliver ke masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngerti apa yang akan ditanyakan ke masyarakat gitu. Oke, kita mulai dari yang catin ya. Ini ada ID responden ya. Untuk pengisian ID responden ini ada ketentuannya ya. Jadi ketentuannya kurang lebih seperti ini. ID respondennya ini terdiri dari 6 digit ya. Dengan ketentuannya digit pertama gitu ya. Itu adalah kode kelompok responden ya. Jadi apakah yang teman-teman wawancara itu catin atau bumil? Ketika catin berarti eh, angka pertamanya, digit pertamanya adalah 1 gitu ya. Ketika ibu hamil berarti digit pertama dari ID responden adalah angka 2 gitu. Kemudian digit kedua sampai dengan digit keempat ini adalah berisi urutan kelompok teman-teman gitu ya. Jadi misalkan nih Kelurahan Pakis,
Kelurahan Pakis ini nomor urut kelompoknya adalah 122 gitu. Nah, kemudian digit kelima dan keenam ini berisi urutan responden ya. Tadi kan teman-teman udah milih tuh 10 teratas. Nah, itu tinggal di nomerin gitu ya. Ibu A misalkan nomor responden 1, Ibu B nomor responden 2 dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini contoh pengisiannya ketika teman-teman mendatangi responden ibu hamil di Kelurahan Pakis gitu ya. Berarti digit pertamanya ini adalah 2 gitu ya sebagai kode bahwasanya itu adalah ibu hamil yang diwawancara. Kemudian 3 digit selanjutnya ya ini adalah kode daripada kelurahan gitu ya, kelompok teman-teman ya. Kemudian 2 digit terakhir ini adalah kode daripada nomor urut responden gitu ya untuk pengisian ID responden. Jadi agar lebih mudah gitu ya nanti untuk teman-teman mencari gitu ya yang mana respondennya dari kelurahan teman-teman itu karena sudah ada ID-nya masing-masing. Oke, kemudian lanjut ini data demografik gitu ya. Nama, kemudian nama respondennya ini yang perempuan ya, yang kita maksud di awal. Kemudian nama calon yang laki-laki, umur dari yang catin perempuan, agamanya, tempat tinggal, sampai pendidikan, pekerjaan gitu ya. Dan juga jumlah anggota keluarga ya. Jumlah anggota keluarga ini adalah ya berapa gitu ya jumlah anggota keluarga yang ada di dalam keluarga si calon pengantin perempuan. Gitu. Ya, selanjutnya ini masih pertanyaan tentang kesehatan di calon pengantin wanita ya. Jadi ini menanyakan apakah saat ini calon pengantin wanita hamil gitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan di lapangan teman-teman akan sangat mungkin menemui calon pengantin yang sudah hamil gitu ya. Bukan hanya karena married by accident gitu ya, bisa juga karena ini apa namanya sebelumnya sudah nikah siri gitu ya. Kemudian ingin melegalkan status pernikahannya di hukum gitu ya secara negara sehingga ya mungkin saja ketika masa dari pernikahan siri sampai menunggu yang legal dari negara itu calon pengantin wanitanya sudah hamil gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa menanyakan pertanyaan ini apa ya secara sopan gitu ya karena mungkin ini sensitif bagi beberapa kalangan gitu ya. Ntar dikira kita menjudge mereka bahwasanya MBA atau bagaimana gitu ya. Tidak, karena di sini banyak kemungkinan gitu ya yang bisa terjadi itu tadi salah satunya mungkin nikah siri dulu gitu ya sehingga pada saat dilakukan wawancara sudah dalam kondisi hamil kayak gitu. Terus habis itu ini ya kehamilan keberapa, kemudian ya ini ditanya ya kehamilan keberapa ini bisa juga tidak pertama kali hamil gitu ya, bisa jadi sebelumnya sudah pernah hamil tapi keguguran gitu ya, atau ini adalah pernikahan kedua gitu ya, yang sebelumnya cerai kemudian ini pernikahan kedua, ya berarti kan sudah pernah mengandung gitu kan, kalau yang pernikahan sebelumnya sudah ada anak gitu. Jadi ini perlu ditanyakan dengan ini ya apa namanya cara yang benar gitu ya agar responden kita ini nggak salah tangkap dan juga ini perjawabannya bisa tepat gitu ya tidak bias gitu. Kemudian usia kehamilan, kemudian sampai data antropometri berat badan tinggi badan, hemoglobin gitu ya atau HB, kemudian juga ini apa namanya LC Meal ya. LC Meal ini adalah suatu aplikasi yang di-launching oleh BKKBN gitu ya. Fungsinya adalah untuk mendata gitu ya semua calon pengantin yang ini ya menjadi sasaran gitu ya untuk nanti dilakukan atau diberikan edukasi terkait KB gitu ya keluarga berencana gitu sehingga ini biasa kalau di Surabaya gitu ya
pendaftaran untuk bisa menikah itu biasanya harus punya akun di LCMIL gitu, terdaftar di LCMIL. Jadi nanti ditanyakan aja apakah sudah bisa mengakses LCMIL gitu. Kemudian ini imunisasi ya, jadi ini mungkin akan sangat bias dan mungkin karena sudah lama gitu ya, jadi nggak apa-apa ditanyakan seingatnya saja dulu saat sekolah pernah ada imunisasi apa enggak gitu ya. Kemudian berapa kali pada saat di sekolah mendapatkan imunisasi begitu. Nah, kemudian ini terkait laduni ya, mungkin pada pembekalan yang sebelumnya dengan Prof. Mami, teman-teman sudah dijelaskan detail terkait apa itu laduni gitu ya, sehingga bisa ditanyakan nih, laduni ini sudah dikonsumsi apa belum gitu ya, mendapatkan laduni atau tidak gitu ya. Jadi bisa ditanyakan kepada calon pengantin ya, dapatnya dari mana sampai ke efek sampingnya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk calon pengantin yang laki-laki ya. Jadi ini relatif lebih singkat pertanyaannya dibanding calon pengantin yang wanita gitu ya. Jadi ini hanya terkait pengetahuan daripada calon pengantin lelaki dan juga apakah dia mendukung gitu ya jika si calon istrinya ini mengkonsumsi laduni. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini terkait pola konsumsi ya atau pola makan daripada calon pengantin wanita. Jadi silakan ditanya apakah kemarin gitu ya 1 hari sebelum teman-teman menyampaikan kuesionernya ini gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang hari Selasa gitu ya, ini ditanyakan Ibu kemarin Senin makan utamanya apa Bu? Roti, mie, nasi gitu. Gitu ya. Jadi di refer harinya juga untuk memperjelas bahwasannya itu adalah hari kemarin. Nah, ini sudah ada list beberapa bahan makanan gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengisi si responden ini mengkonsumsi atau tidak gitu ya atau tidak begitu. Next, ini terkait pengetahuan responden gitu ya, soal pangan yang bergizi gitu ya. Jadi ini ditanyakan salah satu sumber zat besi ini apa gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman menyebutkan gitu ya pertanyaannya apa dan juga pilihan jawabannya apa gitu ya. Nanti respondennya tinggal menjawab gitu. Jadi perlu ditekankan ini nggak ada salah benar gitu ya. Jadi jawab aja gitu ya, nggak mempengaruhi apapun gitu ya. Jadi biasanya mungkin mereka takut dimarahin kader gitu ya, atau mungkin takut ini apa namanya orang puskesmasnya gitu ya, sehingga jadi pressure gitu ya untuk jawabnya. Jadi teman-teman sampaikan aja ke para responden bahwasannya ini hanya teman-teman yang tahu jawabannya gitu ya, tidak untuk diberitahukan kepada pihak yang lain. Jadi biar no hard feeling gitu ya untuk memberikan jawaban. Ya, sudah itu aja ya untuk yang laduni catin. Kemudian untuk selanjutnya adalah kuesioner untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil ini memang relatif lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan yang catin gitu. Jadi ini pertama ada identitas pewawancara gitu ya, tinggal diisi saja siapa nama pewawancara. Kemudian nomor ID-nya ya, tadi sudah saya jelaskan. Berarti kalau catin tadi ya, nih kita pakai kodenya 1 untuk digit pertama. Kalau bumil, digit pertamanya adalah 2 kodenya. Gitu ya. Kemudian ini adalah nama responden, nama suaminya, umur responden gitu ya. Data demografi ya, silakan teman-teman data sesuai dengan informasi yang didapatkan dari responden. Kemudian apakah ibu hamil merokok gitu ya, jumlah anggota keluarganya berapa, kemudian anak balitanya berapa gitu ya. Jadi di dalam satu rumah itu ditanyakan anak yang usianya di bawah 5 tahun itu jumlahnya ada berapa gitu ya. Jadi ada nih satu keluarga
anaknya 3, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 2 tahun gitu ya. Nah, berarti di situ jumlah balita adalah 2 orang gitu ya, yang usia 4 tahun dan juga 2 tahun. Kemudian ya ini selama kehamilan berapa kali gitu ya memeriksakan kehamilannya ke dokter atau bidan. Kemudian kehamilan keberapa ya lagi-lagi ini perlu teman-teman tanyakan, dihitung termasuk pada saat mengalami keguguran gitu ya. Jadi jika sebelumnya mengalami keguguran itu tetap dihitung sebagai kehamilan gitu ya. Jadi misalkan nih dia ini adalah kehamilan yang anak kedua gitu ya. Anak pertamanya ini lahir gitu ya. Sekarang umurnya misalkan 3 tahun gitu ya. Sekarang dia lagi hamil lagi adiknya yang usia 3 tahun ini. Tapi sebelum anak yang usia 3 tahun ini lahir, ternyata sebelumnya ibunya hamil gitu ya. Dan ternyata abortus gitu ya atau keguguran. Nah, ini berarti diisinya kehamilan yang ketiga gitu ya. Tetap mempertimbangkan kehamilan yang mengalami keguguran. Gitu. Kemudian usia kehamilannya, usia saat menikah ya. Nah, saat hamil pertama kali ya, umur berapa? Nih jarak anak dari kelahiran sebelumnya. Kemudian yang kurang dari 2 tahun ada atau tidak gitu ya, jumlahnya berapa anaknya. Soalnya seringkali terjadi gitu ya, yang mengandalkan KB alami gitu ya, yang dikata ketika menyusui itu bisa menjadi KB, ada kalanya ya itu menjadi kurang efektif gitu sehingga anaknya yang pertama, anaknya sebelumnya belum 2 tahun gitu ya, tapi ibunya sudah mengandung lagi gitu. Oke, ini antropometri ya sebelum hamil dan juga saat hamil gitu ya. Jadi melihatnya bagaimana? Biasanya saat seorang ibu hamil itu teman-teman bisa lihat KIA-nya ya, kartu ibu dan anak. Bukunya itu warnanya pink gitu ya. Di situ biasanya ada data tentang kehamilan gitu ya. Di situ udah tertera biasanya data berat badan sebelum hamil, terus habis itu tinggi badannya berapa, KB-nya berapa gitu ya, itu biasanya ada. Tuh. Kemudian ini keluhan pada saat kehamilan, paritas ini kehamilan yang keberapa, eh, anak usia anak terakhirnya berapa gitu ya, yang hidup, kemudian menunda pernikahan, menunda keinginan punya anak atau enggak, kontrasepsi ya, ini terkait kontrasepsi, ini lagi-lagi ditanya LC Mil gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa deh googling apa itu LC Mil untuk lebih bisa menjelaskan gitu ya kira-kira kalau responden nanya teman-teman bisa menjelaskan. Kemudian terkait hemoglobin ini lagi-lagi ada imunisasi ditanyakan ya TT ini biasanya ketika mau menikah gitu ya, ketika mau menikah ini biasanya diberi imunisasi atau vaksin TT. Ini lila atau lingkar lengan ibu. Next adalah terkait laduni gitu ya. Jadi teman-teman kan tadi di awal yang lewat kuesioner ini kan sudah mendata gitu ya, memilih 10 prioritas gitu ya, memilih 10 prioritas. Nah, 10 prioritas itu belum tentu mereka semua mengkonsumsi laduni gitu ya. Ada yang mungkin dapat laduni, ada mungkin yang dapatnya TTD atau tablet tambah darah gitu ya. Sehingga pada form laduni ini gitu ya, ini kemungkinan ada yang belum mengkonsumsi laduni gitu. Tapi ketika yang sudah mengkonsumsi laduni ya ini silahkan diisi gitu. Nah, sama halnya ketika teman-teman melakukan pendampingan untuk konsumsi laduni gitu ya. Itu kan akan di Monef gitu ya atau monitoring evaluasi. Nah, itu bisa menggunakan form yang ini gitu ya terkait tadi kan teman-teman diminta nih untuk mendampingi 10 catin dan 10 bumil gitu ya yang mengkonsumsi laduni. Ini terkait monef daripada laduni, jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait apakah kemasannya menarik, isinya rasanya bagaimana, warnanya gitu ya, kemudian sampai ke packagingnya bisa dibuka dengan mudah atau tidak gitu ya, kemudian
terkait penyampaian informasi laduni, ini siapa yang memberikan informasi, cara penggunaannya bagaimana, dan sebagainya. Tuh, jadi silakan ini nanti teman-teman pelajari dulu. Selanjutnya, ini adalah kuesioner manajemen stres ya. Yang ini adalah untuk ibu menyusui ya. Jadi pengasuhan ibu menyusui. Maksudnya bagaimana? Jadi ibu hamil pun itu ada loh yang masih tetap menyusui anaknya gitu ya. Apalagi misalkan anaknya masih belum 2 tahun gitu ya. Masih memberi ASI kepada anaknya. Nah, ini bisa teman-teman tanyakan gitu ya. Karena ini terkait pengasuhan ibu yang memberikan ASI pada saat hamil. Kemudian komponen manajemen stres yang kedua ini adalah terkait kesehatan ya untuk ibu hamil dan menyusui gitu ya. Jadi yang ini pasti terisi gitu ya. Karena yang teman-teman tanyai adalah pasti ibu hamil, sedangkan yang di atas ini belum tentu teman-teman bisa isi karena ibu hamilnya belum tentu menyusui. Oke, selanjutnya. Jadi kalau yang tadi itu manajemen stres hanya dengan skala Likert gitu ya, 1 sampai 4 di mana gitu ya responden tersebut memberikan skor pada kalimat yang kita utarakan gitu. Jadi lagi-lagi ya sampaikan kepada responden bahwasanya ini no hard feeling gitu ya, sesuai aja sama apa yang ibunya rasakan, ibunya ketahui gitu ya, kita tidak akan melaporkannya gitu ya kepada ibu kader atau misal tugas puskesmas gitu ya, karena mungkin biasanya banyak juga gitu yang apa namanya ibu kader yang ngomel gitu ya ketika apa responden atau yang ada di bawah pengawasannya itu mungkin jawabannya kurang sesuai. Kemudian ini terkait konsumsi makan pada ibu hamil ya, frekuensi makan utamanya berapa, snacknya berapa gitu ya. Ini kurang lebih sama tadi ya yang dengan Catin ya, calon pengantin terkait konsumsinya sehari sebelumnya gitu ya, sama. Jadi tolong ditegaskan sehari sebelumnya. Kalau perlu statekan harinya, sampaikan harinya. Misalnya hari ini hari Selasa, Ibu kemarin Senin, ini konsumsinya konsumsi susu enggak gitu. Konsumsi daging-dagingan atau unggas gitu. Jadi coba ditata gitu ya, dipersuasi agar mudah dimengerti kalimatnya. Itu. Selanjutnya ini adalah pengetahuan Ibu tentang KB gitu ya. Silakan disampaikan kalimatnya, kemudian si Ibu tinggal menjawab ya atau tidak. Oke, lagi-lagi ya, ini tidak ada jawaban benar dan salah karena ini melihat ya apa namanya persepsi ibunya atau responden kita. Oke, kemudian ini melihat minat gitu ya dan juga perilaku terkait KB pasca persalinan. Sama ya, silakan disampaikan kalimatnya, kemudian responden tinggal menanggapi dengan jawab ya atau tidak. Oke, next. Selanjutnya ini tentang pengetahuannya tentang pangan ya. Tentang sumber zat besi ya more or less sama ya dengan pertanyaan yang ada di Catin tadi ya, sumber karbohidrat, zat yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan apa, sampai ke tekstur makanan gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin di Catin tidak ada terkait bentuk atau tekstur makan pada baduta gitu ya, tapi pada ibu hamil ini ditanyakan frekuensi dan juga cara pemberian makanan untuk baduta. Ya, karena kan dia lagi hamil ya, pasti nanti akan insya Allah melahirkan anaknya. Jadi agar anaknya sehat, kita mau mencari tahu dulu seberapa jauh dia mengetahui proses pemberian makan kepada baduta. Oke, selanjutnya ini terkait status kesehatan jantung pada ibu hamil gitu ya. Ini kurang lebih
sama pertanyaannya disampaikan dan responden tinggal menjawab ya atau tidak, ya. Kecuali ini ya yang ada penyakit bawaan jantung, ini ditanyakan jenis diagnosanya apa, terus apakah mengalami sesak nafas, kemudian saran ekokardiografinya apa, ya ini bisa ditanyakan. Jadi tinggal menjawab ya atau tidak. Pertanyaan follow up-nya tergantung dari jawaban sebelumnya. Oke, itu ya untuk kuesioner Bumil dan juga Catin. Nanti silakan teman-teman baca lebih lanjut untuk mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya ini ada kartu monitoring gitu ya. Kartu monitoring konsumsi MMN tadi kan dijelaskan oleh Bu Indis bahwasannya teman-teman akan membantu distribusi daripada MMN gitu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman jelaskan kartu monitoringnya, cara pengisiannya bagaimana gitu ya. Ini ada nama ibunya sampai ke data demografi, kemudian bisa dituliskan ya konsumsinya mulai di bulan apa, tahun berapa, kemudian ini sudah ada tanggalnya, nanti teman-teman tinggal menginformasikan bahwasannya ketika pada tanggal tersebut ibunya sudah konsumsi laduni, ini tinggal dicetak. Jadi kalau yang tahun lalu gitu ya, monitoring MMN ini mereka ada yang buat grup gitu ya, grup WhatsApp untuk ngingetin ibunya tiap hari konsumsi laduni, gitu ya. Jadi terserah nanti teman-teman mau menggunakan media seperti apa, forumnya bagaimana, silahkan nanti disesuaikan aja. Oke, saya rasa itu Mbak Alivia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Alivia. Baik, Bu Ija, terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kuesioner yang akan dipakai untuk Kampung Emas nanti? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa Mbak Alivia. Mungkin teman-teman juga belum kebayang ya untuk apa namanya baca kuesionernya. Jadi nanti kita share gitu ya kuesionernya. Silahkan teman-teman baca dan pelajari sebelum teman-teman melakukan wawancara kepada responden. Gitu. Oke, mungkin silakan kalau mau ada pertanyaan selain kuesioner yang masih mau didiskusikan. Izin bertanya, ini sepertinya di chat room ada yang bertanya, Bu Ica. Ini untuk responden yang mengikuti survei, apakah mendapatkan sesuatu? Ya, jadi untuk yang dari ini ya dari kita sendiri ya memang tidak ada gift khusus gitu ya atau souvenir khusus kecuali mungkin nanti bisa ditanyakan gitu ya ke puskesmas gitu atau mungkin teman-teman mau memberikan kecil-kecilan mungkin sebatas sabun cuci atau mungkin sabun mandi gitu ya, it's okay sebagai bentuk apresiasi gitu ya kepada responden yang sudah meluangkan waktunya. Gitu. Baik, Bu Ica. Saya izin membacakan pertanyaan yang dari room chat. Izin bertanya, untuk maksimal pengumpulan hasil data kuesioner ini, apakah dikumpulkan juga di tanggal 15 atau bisa di luar tanggal 15? Lalu untuk 10 responden ini,
Apakah hanya untuk yang memiliki resiko saja? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti mungkin silakan kalau Bu Ninis mau menambahkan. Jadi apakah pengumpulan datanya ini dikumpulkan di tanggal 15 gitu ya? Sebisa mungkin itu eh, ya karena teman-teman akan ini ya melakukan diseminasi hasil analisis situasi pada tanggal 28 gitu ya. Silahkan kalau bisa sebelum UTS gitu ya bisa diselesaikan untuk analisis situasi awalnya gitu ya untuk nanti bisa diolah lebih lanjut mungkin ya datanya oleh teman-teman sehingga pada tanggal 28 ini bisa mulai sudah ditampilkan hasil pengolahan datanya. Kemudian 10 responden ini apakah hanya untuk yang memiliki resiko saja? Ya, jadi memang kita prioritaskan gitu ya lebih baik untuk 10 responden yang memiliki high risk gitu ya atau resiko tinggi pada kondisi mungkin ibu hamil gitu ya, misalkan hemoglobinnya kurang, bisa juga kek gitu ya atau kurang energi kronis dengan lilanya yang kecil gitu ya di bawah 23 cm. Kemudian bisa juga dengan yang usianya ini sudah termasuk usia rawan gitu ya untuk kehamilan gitu. Kemudian bisa juga kalau ibu hamil ini tadi jaraknya antara anak yang sebelumnya dengan kehamilan yang sekarang belum sampai 2 tahun ya. Itu bisa menjadi berbagai apa namanya justifikasi ya untuk bisa menentukan yang menjadi eh, 10 responden dengan resiko tinggi. Untuk Catin yang kurang lebih sama sih ya, apakah hemoglobinnya kurang, kemudian status gizinya bagaimana gitu ya. Kalau status gizinya kurang atau kurus ya itu bisa kita jadikan sebagai prioritas juga gitu. Ada tambahan mungkin Bu Ninis untuk penentuan 10 responden yang dipilih sebagai dampingan. Iya, saya rasa itu cukup Bu Ica, tapi mungkin untuk teman-teman yang non kesehatan gitu ya, karena sebenarnya kami memplotting kelompok itu sudah kita pertimbangkan untuk menambahkan satu mahasiswa kesehatan gitu ya di setiap kelompok. Jadi saya rasa teman-teman yang di bidang kesehatan tahulah ya bagaimana men-screening ibu hamil yang beresiko. Tapi kalau memang pada akhirnya tidak mampu gitu atau eh, tidak bisa menangkap gitu ya dari hasil analisis atau identifikasinya, teman-teman bisa berkoordinasi dengan KSH atau kader Surabaya Hebatnya atau tim pendamping keluarganya. Apakah ibu ini dirasa punya resiko tinggi atau resiko sedang atau resiko rendah gitu ya. Seperti itu. Jadi em, itu menjadi opsi terakhir kalau misalnya analisisnya tidak bisa dilakukan untuk mendapatkan resiko dari setiap responden. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Ica. Baik, terima kasih Bu Ninis untuk tambahannya. Kemudian nih langsung saja ya saya sampaikan alur mendatangi kelurahan Bu ini langsung menuju puskesmas atau ke kantor kelurahan dulu. Nah, ini karena kita dari leading sektornya ini adalah Dinkes gitu ya, yang mana Dinkes ini punya perpanjangan tangan puskesmas gitu ya. Jadi mungkin lebih baik ke puskesmas dulu gitu ya, karena puskesmas sendiri ini kan juga membawahi beberapa kelurahan gitu ya wilayah kerjanya. Jadi nanti dari puskesmas teman-teman bisa lanjut bergerak ke kelurahan. Kemudian kartu monitoringnya apakah diserahkan ke respondennya? Iya, jadi memang itu untuk eh, diisi gitu ya oleh para penerima Laduni atau MMN. Kemudian penerjunan awal ke kelurahan akan dilakukan serentak. Kalau ya kira-kira tanggal berapa? Jadi besok Kamis nih kan teman-teman dilakukan penerjunan ya, yang dihadiri Pak Rektor dan juga Pak Wali Kota. Yang mana di situ itu juga diundang para
Pak Camat, Pak Lurah gitu ya. Sehingga harapannya besok Kamis itu sudah terdiseminasi atau sudah terinfokan kepada para OPD bahwasanya ada mahasiswa yang akan berkegiatan di wilayah kerja OPD tersebut begitu. Jadi ini ya apa namanya memang setelah penerjunan besok itu teman-teman sudah bisa gitu ya langsung ke lapangan untuk mungkin melakukan ya perkenalan dulu gitu ya sebelum melakukan analisis situasi lebih lanjut. Gitu. Kemudian untuk cenderamata responden ya. Ya, jadi ini eh sulit ya Bu Ninis. Bagaimana Bu Ninis? Kalau untuk cenderamata, jadi memang dari program Kampung Emas sendiri ini tidak ini ya, tidak ada anggaran khusus untuk pembiayaan cenderamata gitu ya. Kalau misalkan teman-teman berkenan gitu dan ingin memberikan sebagai bentuk apresiasi, dipersilahkan gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Ninis dari pertanyaan yang ada di chat box. Dari saya cukup, Bu Ica. Baik, saya kembalikan ke Mbak Alivia. Baik, terima kasih Bu Ica. Eh, Terima kasih banyak pada para peserta. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, mari kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu bagi semua peserta. Diharapkan menyalakan videonya. Baik, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya selaku MC pada acara hari ini mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.